amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati dan yang sama kita muliakan, wabil khusus kepada pengurus LMP Laskar Merah Putih yang ini diwakilkan oleh Sekjen. Kemudian yang saya hormati Ketua Brigadir yakni Bapak Tander. Oh maaf ya Pak saya. Kemudian yang saya hormati yakni Ketua Banda Sri Kandi. Kemudian organisasi yang hadir pada siang hari ini menjelang sore yang berbahagia. Ibu-ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Bapak Ibu atas segala limpahan nikmat karunia, taufik, hidayah. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung daripada bulan Sya'ban. Insya Allah nanti pada tanggal 13 menurut pemerintah kita, Kementerian Agama, jatuh tanggal 1 Ramadan. Kita berdoa mudah-mudahan kita semuanya panjang umur, dijauhkan bala. Karena ini mohon maaf udah ada 2 kali puasa kita masih tercengkam dengan wabah COVID-19. Ini luar biasa. COVID ini nggak nampak penyakitnya tapi luar biasa. Anak-anak banyak yang nggak sekolah. Kemudian banyak suami-suami yang kena PHK. Kemudian masjid-masjid sejadahnya tergulung. Bukan cuma masjid aja yang tergulung, jadwal ustaz ceramah pun udah banyak yang tergulung. Ya kan Bu ya, untuk hari ini diundang di Laskar Merah Putih. Kalau enggak kok nggak hilang 300 mikir apa? Ya seluruh. Gak usah dipikir kayak gini. Saya ditelepon sama ibu waktu telepon, Pak Ustadz saat ini astagfirullah Bu, gak ada. Saya dakwah ikhlas, saya bilang. Karena kata guru saya dulu Pak Tuan dibilang kalau kau nanti jadi Ustadz ceramah harus ikhlas. Iya Ustadz saya bilang. Makanya ibu-ibu kalau ada undang siapapun Ustadznya di pengajian ini, terus Ustadznya nanya saya berapa harus dibayar, itu Ustadznya berdosa. Kalau ada yang undang nanti menceramah siapapun orangnya Pak, diundang di sini, terus nanya berapa saya harus dibayar, itu Ustadznya berdosa. Tapi dosanya lebih besar undang ustadz gak dibayar. Seluruh bahan belajar. Kalau dia bilang ibu 300 senyum-senyum, gak apa-apa rumahnya dibayar angsuran tambahan. COVID ini luar biasa Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai normal. Ya, walaupun kita di sini masih sibuk COVID, tapi insya Allah Laskar Merah Putih ini orangnya kuat-kuat, dijauhkan bala dan musibah, amin ya rabbal alamin. Tapi ada juga manfaatnya COVID. Gara-gara COVID ada juga manfaatnya. Dalam Quran Allah berfirman, Rabbana ma'afalaka faqina azabannar. Yang diciptakan Allah itu rupanya nggak ada yang sia-sia. Hadir Pak Brigadir, mohon maaf COVID, ada juga manfaatnya. Mana manfaatnya Pak? Gara-gara corona mama-mama belusuk nang sawit-sawitan. Boleh kembang lompong-lompongan. Itu kan gara-gara corona. Kalau nggak corona nggak laku, nggak lompong-lompong itu. Bawa manfaat juga corona ini. Makanya Pak Brigadir mohon maaf, laki-laki keluar dari rumah terserah mau pulang jam berapa oke. Yang penting pulang bawa janda. Jandanya sih ngejokot ya kan. Janda bolong rupanya nggak ada yang sia-sia diciptakan Allah. Tapi memang corona ini luar biasa. Gara-gara corona minantu pada berani sama mertua, pada nanam lidah mertua. Lidah mertua ditanam gara-gara corona. Tapi syukurlah kita. Mohon maaf Bapak Ibu, penyebab bencana ini Pak Brigadir satu aja jawabannya. Apa itu Ustaz? Penyebab bala dan musibah itu cuma satu. Dalam Al-Quran Allah berpesan, apa kata Allah? Wa ma asobakum min musibah fabima kasabat aydikum. Tidak terjadi suatu musibah kata Allah, turunkan bala itu kalau bukan karena maksiat manusia itu sendiri.
Makanya Bapak Ibu coba tengok, datangnya bala musibah ini pemicunya maksiat. Maka syukurlah Laskar Merah Putih membuat pengajian agama ini bagus sekali untuk membuat keimanan kita semakin kuat. Coba mohon maaf Pak Brigadir, mohon maaf, orang mau pesta yang ditanggap keyboardnya maksiat 3 juta untuk keyboard maksiat ditanggap orang 3 juta itu nggak usah kan cerita nyarinya keringat jagung, keringat buntet keluar belum tentu dapat. 3 juta Bu, bayangkan untuk maksiat. Ya kan Bu? Kemana Bu? Marhaban, betul ngomong Ibu. Marhaban paling dihargai 250. Ibu pun nawar meneh, kurang tentang sana nanti. Bu balian ini ngomong itu bungkusan, deloklah bungkusan grup marhaban. Isinya coba pulut sekepel, inti sak sendok, ndok siji, tambahlah bendera bolong di bawah bali siji. Kula mamak-mamak grup marhaban 250 nawar. Maka di grup marhaban setahun seragam nggak lunas-lunas. Ya kan Pak ya? Orang dikasih 250 Pak Brigadir kan lucu. Tapi kadang-kadang Allah ya Rabbi nanti kasih bungkusannya kan Bu. Coba tengok grup marhaban dibuka isinya sego sakepel, sambal mihun, rawisan kacang, sambal kentang dilajak, daging sepotong. Kadang pun dagingnya ketukar sama lengkuas. Sekali digigit sama anaknya kok kerama, oh lengkuas ini minta mamanya. Salah masukkan. Itulah Bapak Ibu penyebab datangnya bencana. Makanya ibu-ibu nanti kalau mau pesta, ini cocok nih Laskar Merah Putih. Saran saya. Apa itu Ustaz? Kalau mau pesta yang ditanggap keyboardnya kasidah aja. Bagus kok. Kasidah itu aman. Lagi pula ibu kalau pesta di kasidah ditanggap itu pestanya untung. Dihidangkan makanan ada tauco kikil, rendang, acar, anyam, sop. Di atas pentas itu biduan semuanya pakai jubah auratnya ketutup. Nyanyi lagu Islam. Kala Ijroil datang memanggil. Sing arek jiko tauco kikil monggo moro. Jiko yuk orang mau lagu ini ngeri. Seremnya yuk. Karena nggak selera mangan. Rupanya ada yang congok ngambil nasi Pak, mohon maaf, ngambil piring lebar, nasinya 5 centong, daging 12 potong, tauco kikil 5 sendok, pas kunjung kayak kuburan Cina kan. Rupanya Pak Brigadir, apa ini mohon maaf, biduan kasidah tadi nampak disindir. Sadarlah diri, tahu diuntung, dagingnya tadi Bu dibalikkan lagi. Maksiat kemana-mana, astagfirullah. Makanya disyukurlah, makanya adalah Laskar Merah Putih. Pesan saya satu, insyaallah ini Pak Bupati kita kan itulah namanya langkah rezeki pertemuan mau. Pak Kirman udah selesai, ganti Pak Wiwi, ya siapapun jadi bupatinya, yang lalu biarlah berlalu, yang penting sekarang kita bersatu. Siapapun bupatinya ya kan Bu ya. Pak Kirman juga dulu orang baik, Pak Wiwi juga dianggap orang baik. Ayo sama-sama rapat, dan kalau sudah rapat berkah Allah turun. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, yang kedua, banyak-banyak kita berselawat. Amalan di bulan Syaban ini banyak-banyak baca selawat. Karena ketika Nabi Isra dan Mi'raj dalam sejarah, Rasul pernah bersabda, Ra'aitu lailatal mi'raj naharan ma'uhu ahla minal asali wa aqradu minas salji wa atyaba minal miski. Fakultu li Jibril faman hadza? Qala liman shalla 'alaika fi syahri Rajab, kata Rasulullah. Apa kata Rasul? Wahai Jibril, ketika aku Isra Mi'raj, aku melihat di dalam surga itu ada sungai. Sungai itu ketika dicicipi airnya lebih manis daripada madu, disentuh lebih tinggi. Ini untuk siapa? Kata Jibril, ya Muhammad, ini nanti untuk umatmu semua yang semasa hidupnya rajin membaca selawat. Bayangkan Bu, nanti ketika dibangkitkan dari kubur, itu matahari itu Bu 1 jengkal di atas kepala kita, panasnya luar biasa. Bayangkan panas, haus, tenggorokan kering.
Tiba-tiba datang orang membawakan minum manis, dingin, sejuk, kira-kira senang nggak Bapak Ibu? Cuaca panas, aus, datang orang bawakan air, airnya tuh manis, dingin, seger, kira-kira senang nggak? Senang. Aku pun seandainya datang manis, dingin di sini, rasanya seneng ini. Pak Tandur sukunya apa Pak? Jawa. Oh Jawa, ngerti ngomong Jawa ya? Ibu Jawa. Bapak Jawa juga? Enggak. Berarti kalau ngomong Jawa kurang paham. Ngerti loh. Ngerti juga. Kalau nggak ngerti gini aja, ada yang ketawa, Bapak Ibu ketawa. Berarti lucu lah itu. Ada yang tahu. Bapak sukunya apa Pak? Sukunya campuran. Oh campuran. Antara timah dengan tembaga. Izin ya Pak ya. Beliau ini orang baik. Begitu saya sampai, apa kata beliau? Ustaz duduk dulu. Langsung diambilkan apa? Aqua. Langsung diambilkan makanan. Luar biasa. Siapa namanya Pak? Pak Sa'rawi. Ibu aminkan ya Bu. Ini doanya makbul ini. Karena di satu majelis kalau kita doa makbul. Bu mudah-mudahan Pak Sa'rawi ya. Sa'rawi panjang umurnya. Diluaskan rezekinya. Sehingga beliau bisa berangkat ke Mekah, tawaf keliling Ka'bah, wukuf di padang Arafah, lari-lari beliau di antara bukit Sofa dan Marwah. Pulang dari Mekah, syukur-syukur Pak Sa'rawi bisa ngerehab rumah. Pulang dari Mekah, syukur-syukur Pak Sa'rawi bisa beli sawah. Pulang dari Mekah, syukur-syukur bisa bayar tanah. Dan pulang dari Mekah, syukur-syukur istri beliau tambah. Ini gak ada istrinya kan Pak? Ini kan bukan ada istrinya kan aman ya Bu. Dalam hati Bapak ini yes. Seluruhnya Pak ya, jangan marah. Ini kalau ngajinya serius-serius nanti ngantuk Bu. Sambil bercanda aja lagi Bapak ya. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Bentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Apa kata Nabi? Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, karena Islam, maka Allah akan gugurkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ibarat pohon menggugurkan daun-daun keringnya. Setelah Ramadan berakhir akan tumbuh yang namanya daun-daun baru. Itulah yang diarahkan daun kering itu adalah dosa kita. Daun yang baru itu diibaratkan adalah amal ibadah kita semakin meningkat. Ini pesan saya. Oh jadi orang yang puasa ini Pak Ustaz nanti dosanya digugurkan Allah. Asal iman dan Islamnya kuat, Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Tapi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, tadi pesan ibu, siapa Bu? Kita pun belum kenalan ya Bu. Bu Tuti. Kayaknya sama beliau ini pun dulu pernah jumpa sebelum ngaji. Kalau nggak silap kita jumpa waktu nengok pasar malam. Kalau nggak silap. Kayaknya gitu ya. Jadi belum kenalan Pak Bidadari. Makanya kayak pernah jumpa di mana kalau nggak silap nengok pasar malam. Waktu mau naik baling-baling waktu jumpa Pak beliau. Iya Bu. Oh iya saya belum kenalan. Kita kenalan dulu ya Bu. Iya betul. Kalau Bu tadi yang dari Bedagi udah ngasih apa namanya minuman herbal ini. Ya kalaupun ada nanti pakai botol aqua kecil aja. Galuh. Ya itu waktu kota Galuh itu sekedar masuknya dari ini kan Bu, dari pom bensin. Nah, itu zaman-zaman saya masih ngamon kambing dulu di kota Galuh itu. Sekarang nggak di situ lagi. Udah Bedagi. Iya kami orang Perbongan.
Nama saya Muhammad Rifai, tapi Pak mohon maaf ini nggak sombong, lebih akrab disapa orang katanya Aliando. Oh ya, kasihkan nomor HP-nya. Ya, mana tahu orang berminat. Mana tahu ada yang berminat dibawa pulang. Nanti pada itu dulu Pak. Iya. Silakan. Pak, ini pakai ganda nanti Pak. Iya. Tapi dokter harus banyak seluruh lah, jangan kaku kali ya. Jadi nama saya Muhammad Rifai, tapi lebih akrab disapa Aliando karena banyak orang bilang katanya saya mirip Aliando. Cuman mama batin Aliando, pokoknya lembu surong. Aliando itu ramping, mulai Jawa kayak lembu surong. Tapi macam-macam dulu. Ada yang bilang Pak Rawi, mohon maaf dari samping kanan agak mirip sama Bung Karno. Macam-macam. Kalau udah pakai peci, pakai jaket, pakai jas, dari sebelah kiri macam Bung Hatta. Dari belakang kalau Pak Brigadir nengok agak sepintas mirip Bung Tomo. Cuman kalau jongkok pasti macam bungkusan ya. Bungkusan kori. Jadi Bapak Ibu mohon maaf, saya juga minta doanya. Apa itu Ustaz? Mohon maaf. Doakan saya supaya cepat saya dikaruniai anak. Saya pun mohon maaf 5 tahun berumah tangga sama istri saya Prilly. Kalian tuh kan bojone Prilly. Seneng ae lah. 5 tahun Bapak Ibu mohon maaf 5 tahun Pak. Belum dikasih ngomongan. Pak Rawi berapa Pak? Udah 4. Maksudnya cucu. Udah, Bu, orang hidup itu yang dicari anak, Pak. Sebanyak apapun harta, kalau nggak ada anak, kok rasanya hampa kan? Makanya nanti Bu kalau sholat asar, maghrib, nanti isya, atau malam di antara orang laskar merah putih ini ada yang tahajud, doakan supaya cepat punya omongan. Yang punya macam-macam Pak Tandir kan yang bilang coba Pak Ustaz, apa itu makan tauge, rebus tauge? Apa Bu? Udah terapi juga, terapi di Sukajadi. Mohon maaf kata orang makan tauge, sampai gembung ini. Tauge kabeh kita harus di sini. Saya ngomong Pak Ustaz makan kerang, makan cicanya pandang mencret. Ada yang bilang juga coba Pak Ustaz kusuk terapi 17 rukun kusuk yang kami datangi. Belum juga. Iya, 17 rukun kusuk. Para tukang kusuknya yang hamil semua. Malah belum dapat omongan. Makanya bilang Pak Tandir sholat doakanlah Pak. Cepat omongannya. Jadi Bapak Ibu jamaah, kata Nabi, kita balik ke pengajian. Ada 3 kelompok golongan umatku yang dia berpuasa Ramadan. Iya Bu, ya, masuk silakan. Ada 3 kelompok manusia yang dia ikut berpuasa Ramadan, tapi pahala puasanya Bu, sikit pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata Rasul, ini golongan orang yang muflis dalam agama. Muflis itu apa? Kalau ibarat orang jualan modal 50.000, kalau balik 50.000 itu namanya masih seri. Balik modal. Tapi muflis itu dalam agama, dia modal 50.000 nya nggak balik, bahkan dia terutang lagi untuk modal. Itulah dalam agama disebut orang muflis, orang bangkrut. Maka kata Nabi, ada 3 dari golongan umatku yang dia puasa Ramadan, di awal dia puasa, di akhir dia berbuka sampai 30 hari, tapi nanti ketika pada malam takbir, ketika buku amalia Ramadan itu disampaikan kepada Allah, tengok sama malaikat, pahalanya nggak ada sedikit pun. Nauzubillah. Siapa manusia ini Pak Ustaz? Kita berdoa mudah-mudahan Laskar Merah Putih jangan ada salah satu di antaranya. Pertama kata Rasul, mohon maaf ya ibu-ibu, adalah puasa seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Maaf, atau sebaliknya, puasa seorang suami yang zalim terhadap istrinya. Mohon maaf. Seorang istri yang durhaka pada suami dia. Bahkan ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi melihat ada orang lidahnya menjulur panjang,
Tiba-tiba gunting datang dari neraka, dipotong lidah wanita itu, terputus menjerit, tapi aneh, nggak sampai 1 menit tumbuh lagi lidah barunya. Dipotong lagi, putus lagi, tumbuh lagi. Rasul bertanya kepada Jibril, Jibril, itu kok ada perempuan tangannya diikat, lidahnya menjulur panjang, gunting panas menyayat-nyayat lidahnya. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, ini adalah gambaran bagi umatmu yang wanita semasa hidupnya lisannya keji kepada suaminya. Ya, kadang-kadang perempuan, mohon maaf, ada yang model lakinya Pak ngomong 1 patah, perempuannya 17 kata. Dia model gitu. Tapi kalau di sini nggak ada. Ini yang saya ceritakan yang di sana itu. Yang di sini nggak ada. Ini yang di sana. Cuman yang di sana apa Anda udah pindah kemarin? Oh, ibu nggak punya suami ya? Jadi mohon maaf, jangan kecil lidahnya kepada suami. Buka-buka aja, Pak. Iya, nggak apa-apa ya Bu ya, sambil ngaji kita sambil seluruh. Ini kadang Bapak Ibu mohon maaf lidahnya kecil pada suami. Suaminya baru ngomong 1 patah, perempuannya 17 kata. Suaminya pulang kerja cuma bilang, tolong cucikan baju. Perempuannya sambil merem itu Bu, sambil merepet. Itulah kadang-kadang laki-laki nggak punya perasaan. Bolak-balik ganti baju, bolak-balik ganti baju. Lakonnya kayak anak-anak. Abang sebulan ngasih aku berapa? Rupanya bang, sebulan cuma ngasih 300.000 aja kok bandar kali sih. Apa-apa ikutin mahal, tomat naik, cabai naik, gas naik, beras naik. Abang ngasih 300.000. Aku tiap kali nyuci gini pun abang tanganku kapolan, abang gak open. Sekali melek lakinya hilang. Allah ya Rabbi ya kami. Lagi harus menandi. Bawaannya merepet aja. Oh, dalam Islam suami istri itu hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Apa artinya Ustaz? Laki perempuan itu diibaratkan pakaian Pak. Pakaian. Apa guna pakaian? Untuk saling menutupi kekurangan. Kalau gaduh Bu, jangan sampai kita lewat 3 hari ya dalam rumah tangga, nanti Allah murka. Ustaz, namanya orang rumah tangga ya pernah gaduh Ustaz. Ya, saya pun gak menafikan itu, tapi jangan lewat 3 hari. Kalau 3 hari Allah murka. Saya pernah pulang ceramah waktu itu, bupatinya masih Pak Firman, dibawa wakilnya Pak Saryanto, dibawa ceramah di Dolo. Waktu saya selesai ceramah, mama datang. Ustaz sini dulu lah. Ustaz mau pulang ya? Iya Bu. Udah malam ini. Enggak, Ustaz mau nanya dulu. Apa itu Bu? Gue tengok-tengok Ustaz ini kayaknya orangnya humoris. Mungkin Ustaz ini di rumah tangga sama istri gak pernah marah ya. Dalam hati kurung weruh di bawah. Aneh-aneh Ustaz gak pernah marah. Desa dia ingin weruh. Ya kayaknya kan Bapak kan humoris sekali. Jadi perasaan Bapak gak pernah marah-marah sama istri. Yaudah doakan aja supaya aku gak marah. Dan itu dia bilang, Pak, apa? Jangan pulang dulu, apa? Ini Pak ada bontotan untuk istri di rumah. Biasa itu Bu, Ustaz pulang ceramah ada kue-kuenya dibontotkan itu. Kita kalau di Laskar Merah Putih kurang paham gitu. Ada. Ya kalau ada alhamdulillah. Kalau nggak ada ya terus diusahakan lah. Iya, masih banyak Bu. Ya, kenapa itu tadi bawa banyak. Jadi kadang-kadang kalau udah gaduh, kadang semua kebongkar. Lakinya bilang, aku nyesel kawin sama kau. Kata bininya pun habis, aku pun nyesel kawin sama kau Bang. Dulu lakiku, calon lakiku dulu 5 sarjana, nggak kayak muka kau. Semua punya titel, 1 dokter Anda, 1 SH, 1 SAG, 1 SPDI, 1 lagi apa? Entah lupa. Jadi kenapa kau nggak mau kawin sama dia? Bukan aku nggak mau, orang tuh yang nggak mau sama aku. Datang lakinya pun bilang, aku nyesel kawin sama kau. Nyesel kenapa Bang? Pokoknya nyesel lah. Aku 5 tahun berumah tangga sama kau. Datang tuh malaikat rahmat turun bawa rezeki. Tapi ketika dilihat rumah tangganya ribut, malaikat itu dalam sejarah balik lagi. Ditanya sama Allah, ya kenapa gak bagi rezeki kepada hambaku?